Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Aryaningsi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penanganan gawat darurat pada pasien shock. Yang pertama itu ada pengertian. Shock adalah suatu keadaan yang terjadi bila perfusi oksigen ke jaringan menjadi tidak adekuat. Kehilangan sel darah pada pasien dengan pendarahan mengakibatkan berkurangnya transport oksigen ke jaringan tubuh. Hasilnya, sel tubuh menjadi terganggu dan mulailah terjadi perubahan besar dalam jaringan tubuh, dan pada akhirnya diikuti dengan kematian sel. Lanjut, yang kedua itu ada klasifikasi shock. Klasifikasi shock ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu shock hipovolemik atau oligemik, di mana pendarahan dan kehilangan cairan yang banyak akibat sekunder dari muntah, diare, luka bakar, atau dehidrasi menyebabkan pengisian ventrikel tidak adekuat, seperti penurunan flare berat direfleksikan pada penurunan volume dan tekanan end-diastolik ventrikel kanan dan kiri, dan akan menyebabkan menyebabkan shock dengan menimbulkan isi secukupnya atau stroke volume, dan curah jantungnya itu tidak adekuat. Adapun shock kardiogenik, di mana shock kardiogenik ini akibat depresi berat kerja jantung sistolik, tekanan arteri sistolik lebih dari 80 mmHg, di mana indeks jantung berkurang di bawah 1,8 liter per menit, dan tekanan pengisian ventrikel kiri meningkat. Pasien biasanya itu sering tidak berdaya, pengeluaran urin kurang dari 20 ml per jam, ekstremitas dingin, dan sianotik. Yang ketiga itu ada shock obstruktif ekstrakardiak, di mana shock ini merupakan ketidakmampuan ventrikel untuk mengisi selama diastol, sehingga secara nyata penurunan volume secukup atau stroke volume, dan berakhirnya curah jantung. Biasanya penyebab lain bisa karena emboli paru masif. Yang keempat, shock distributif, di mana shock ini menyebabkan penurunan tajam pada resusitasi vaskuler primer, di mana shock septik merupakan gangguan kedua sistem vaskular primer dan jantung. Kita lanjut ke derajat shock, di mana derajat shock ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada shock ringan. Shock ringan ini merupakan penurunan perfusi hanya pada jaringan dengan plak non-vital seperti kulit, lemak, otot rangka, dan tulang. Jaringan ini relatif dapat hidup lebih lama dengan perfusi rendah, tanpa adanya perubahan jaringan yang menetap. Kesadaran ini terganggu, produksi urin normal atau hanya sedikit menurun, asidosis metabolik tidak ada atau ringan. Yang kedua itu ada shock sedang, di mana perfusi ke organ vital selain jantung dan otot menurun. Contohnya itu seperti hati, usus, ginjal, dan lainnya. Organ-organ ini terdapat mentoleransi hiperperfusi lebih lama seperti lemak, kulit, dan otot. Yang ketiga itu ada shock berat, di mana perfusi ke jantung dan otak tidak adekuat. Mekanisme kompetensi shock beraksi untuk menyediakan aliran darah ke kedua organ vital. Terus pada shock ini di semua pembuluh darah lain terjadi alergi dan asidosis berat, gangguan kesadaran, dan tanda-tanda hipoksia jantung, atau EKG-nya itu abnormal, curah jantung menurun.
Kita lanjut, di sini ada manifestasi klinis. Yang pertama itu shock hipovolemik, di mana shock hipovolemik ini akan terasa hipotensi pucat, berkeringat dingin, cyanosis, kencing berkurang, oliguria, gangguan kesadaran, sesak napas, itu menurut Tambunan Caramel DKK 1990. Adapun shock hipovolemik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu shock septif, di mana ada fase hiperdinamik atau shock panas. Di sini shock ini akan menimbulkan tanda gejala seperti hiperventilasi, tekanan vena sentral meningkat, indeks jantung itu akan naik, terus darah akral teraba hangat. Kita lanjut ke fase hipodemik, di mana fase hipodemik ini akan menimbulkan tanda gejala seperti tekanan vena sentral menurun, hipotensi, curah jantung berkurang, daerah akral dingin, asam laktat meningkat, dan keluarnya urin itu berkurang. Yang ketiga itu ada shock neurogenik, di mana akan menimbulkan tekanan darah turun, nadi tidak bertambah cepat, brikardi, sesudah pasien tidak menjadi sadar, barulah nadi pasien itu akan teraba cepat, pengumpulan darah di dalam arteriol, kapiler, dan vena, maka kulit terasa akan hangat dan cepat warna kemerahan. Yang keempat itu ada shock kardiogenik, di mana akan menimbulkan tanda gejala pasien tidak sadar atau kehilangan kesadaran secara tiba-tiba. Yang kedua itu cyanosis, dari aliran perifer berhenti dan badan akan terasa dingin. Lanjut, di sini ada langkah-langkah pertama menangani shock. Di sini menurut langkah pertolongan shock dalam menangani shock itu menurut Alexander RH DKK tahun 1993. Yang pertama itu ada posisi tubuh. Nah, di mana posisi tubuh penderita diletakkan berdasarkan letak luka. Secara umum, pasien penderita diberikan telentang dengan tujuan meningkatkan aliran darah ke organ-organ vital. Yang kedua, apabila terjadi trauma pada leher dan tulang belakang, penderita jangan digerakkan sampai persiapan transportasi selesai, kecuali untuk menghindari terjadinya luka yang lebih parah atau untuk memberikan pertolongan pertama seperti pertolongan untuk membebaskan jalan napas. Yang ketiga itu ada penderita yang mengalami luka parah pada bagian muka dan penderita tidak sadar harus diberikan pada salah satu sisi tubuh atau berbaring miring, di mana untuk memudahkan cairan keluar dari rongga mulut dan untuk menghindari sambutan jalan napas oleh muntah dan atau darah. Penanganan yang sangat penting dalam meyakinkan bahwa saluran nafas tetap terbuka untuk menghindari terjadinya afeksia. Kita lanjut. Yang keempat ada penderita dengan luka pada kepala dapat diberikan telentang datar atau kepala agak ditinggikan, di mana tidak dibenarkan posisi kepala lebih rendah dari bagian tubuh lainnya. Jadi posisi kepala itu harus lebih tinggi dari bagian tubuh. Yang selanjutnya itu, kalau masih ragu tentang posisi luka penderita, sebaiknya penderita dibaringkan dengan posisi terlentang datar. Selanjutnya itu pada penderita shock hipovolemik, baringkan penderita terletak dengan kaki tinggi sekitar 30 cm sehingga aliran darah balik ke jantung lebih besar dan tekanan darah menjadi meningkat. Akan tetapi bila penderita menjadi lebih sukar bernapas atau penderita menjadi kesakitan, segera turunkan kakinya kembali. Yang ketiga itu pertahankan respirasi, di mana
Yang pertama, membebaskan jalan napas. Lakukan penghisapan bila ada sekret atau muntah. Yang kedua, tegakkan kepala topong dagu. Kalau perlu pasang alat bantu seperti oropharyngeal airway atau Goodell. Itu kita bisa pasangkan. Yang ketiga itu berikan oksigen 6 liter per menit. Yang keempat itu berikan pernapasan ventilasi tidak adekuat, di mana berikan oksigen dengan pompa sungkup seperti ambubek atau memasang ET. Yang keempat itu pertahankan sirkulasi segera, di mana memasang infus intervena. Bila lebih dari 1 infus, pantau nadi, tekanan darah, warna kulit, isi vena, dan reproduksi urin atau CVIP. Adapun penata laksanaan shock berdasarkan jenisnya. Yang pertama, penata laksanaan shock anafilaktif, di mana jika terjadi komplikasi shock anafilaktif ini setelah diberikan obat atau zat kimia, baik peroral ataupun prenatal, maka tindakan yang perlu dilakukan itu yang pertama itu segera berikan penderita pada alas yang keras. Kaki diangkat lebih tinggi dari kepala untuk meningkatkan aliran darah balik vena, di mana dalam usaha memperbaiki curah jantung dan meningkatkan tekanan darah. Yang kedua itu penilaian, di mana ada penilaian ABC dari tahap resusitasi jantung. Yang pertama itu ada airway, membuka jalan nafas, di mana jalan nafas harus dijaga tetap bebas sehingga tidak ada sumbatan sama sekali. Untuk penderita yang tidak sadar, posisi kepala itu lebih di antara agar lidah itu tidak jatuh dan ke belakang menutupi jalan napas, dan melakukan ekstensi kepala, tertarik mandibula ke depan dan buka mulut. Yang kedua itu ada breathing, di mana segera memberikan bantuan nafas buatan bila tidak ada tanda-tanda pernapasan, baik memulai mulut ke mulut atau mulut ke hidung. Yang ketiga itu ada circulation support, yaitu bila tidak teraba nadi pada arteri besar atau karotis atau femoralis, di mana segera lakukan kompresi jantung. Lanjut, di sini ada penata laksanaan shock. Penata laksanaan shock ini dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu penata laksanaan shock hipovolemik. Yang pertama itu mempertahankan suhu tubuh, di mana suhu tubuh dipertahankan dengan memakai selimut pada penderita untuk mencegah kedinginan dan mencegah kehilangan panas. Yang kedua itu ada pemberian cairan, di mana yang pertama ada jangan memberikan minum kepada penderita yang tidak sadar, mual, muntah, dan kejang, karena itu akan sangat membahayakan terjadinya aspirasi cairan ke dalam paru. Kedua itu jangan memberikan minum kepada penderita yang akan dioperasi atau dibius dan mendapatkan trauma pada perut serta kepala atau otak. Yang ketiga itu penderita hanya boleh minum bila penderita sadar sepenuhnya dan tidak ada indikasi kontra, di mana pemberian minum ini harus dihentikan bila penderita terjadi kontraksi mual dan muntah. Yang keempat itu cairan intervena seperti larutan istonik, di mana merupakan pilihan pertama dalam melakukan resusitasi cairan untuk mengembalikan volume
intravaskular. Yang keempat itu ada pada shock hipovolemik, jumlah cairan yang diberikan harus seimbang dengan jumlah cairan yang hilang, di mana dapat mungkin diberikan dengan jenis cairan yang sama dengan cairan yang hilang tersebut. Contohnya itu seperti kehilangan darah, pendarahan, dan plasma pada luka bakar. Yang keenam itu pemantauan tekanan vena sentral itu sangat penting untuk mencegah pemberian cairan yang berlebihan. Yang kedelapan itu pemberian cairan pada shock septik harus dalam pemantauan ketat, di mana mengingat pada shock septik ini biasanya terjadi gangguan organ majemuk dan diperlukan pemantauan alat canggih berupa pemasangan CPA, CVP, dan kateter, dan pemeriksaan analisa gas darah. Adapun penata laksanaan shock neurogenik ini menurut Wilson R.F. tahun 1981, di sini penata laksanaan itu yang pertama itu baringkan pasien dengan posisi kepala lebih rendah dari kaki. Yang kedua, pertahankan jalan napas dengan memberikan oksigen, sebaiknya dengan menggunakan masker. Yang keempat, untuk keseimbangan hemodinamik sebaiknya ditunjuk dengan resusitasi jantung, resusitasi cairan di mana kristeolit seperti NaCl 0,9 atau Rl sebaiknya diberikan per infus secara cepat, di mana 250 sampai 500 cc bulan. Lanjut, yang keempat itu ada bila tekanan darah dan perkusi perifer tidak segera pulih, berikan obat-obatan vasoaktif, di mana adregenik, di mana agonis alfa yang indikasi kontrak bila dapat pendarahan seperti ruptur leyan. Lanjut, bila tekanan darah, obat-obatannya itu contohnya itu seperti dopamin, di mana merupakan obat pilihan pertama pada dosis kurang dari 10 mcg atau per kg per menit, di mana berefek berupa dengan norepinephrine jarang terjadi takikardi. Yang kedua itu norepinephrine, di mana efektivitas jika dopamin tidak adekuat dalam menaikkan tekanan darah. Epinephrine efek vasokonstriaksi primer sama kuat dengan pengurangan terdapat jantung. Sebelum pemberian obat ini harus diberikan dulu bahwa pasien tidak mengalami shock hipovolemik. Dan perlu diingat, obat yang dapat menyebabkan vasodilatasi perifer itu tidak boleh diberikan pada pasien shock neurogenik. Yang ketiga itu ada dobutamin, di mana berguna jika tekanan darah rendah yang diakibatkan oleh penurunan cardiac output, di mana dobutamin dapat menurunkan tekanan darah melalui vasodilatasi primer. Terima kasih. Semoga materi yang saya paparkan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.